visi dan misi sebagai calon rektor. Wah, kita langsung berdiskusi nih di sini. Pasti ada suatu visi dan misi kan Pak ya? Baik. Nah, kita ketahui dulu nih visinya apa. Oke. Iya. Alhamdulillah ini pengalaman yang visi misi yang sudah disiapkan oleh masing-masing kandidat. Kalau saya sendiri mempunyai visi bagaimana menjadikan UIN Nurdin Patah ini di tahun 2024 nanti sebagai pemersatu dalam keselarasan kehidupan beragama, kemudian berbudaya dan berkeilmuan di Asia. Nah, itu visi. Jadi sebenarnya ini fenomena di Indonesia. Banyak fenomena di dalam dunia masyarakat yang kemudian mohon maaf hal-hal kecil kemudian menjadi ribut. Iya, terlalu dibesar-besarkan seperti itu. Itu ya. Atau dalam kasus lain misalnya maraknya radikalisme, ya, yang pakai cadar lah, yang pakai celana cantung, ya itu yang kemudian saya nyeletuk, ya Allah tahu apa ini mereka tentang agama, gitu ya. Iya. Nah, jadi itu idealnya UIN Nurdin Patah ini menjadi pemersatu bangsa, sehingga kalau ada kejadian di satu masjid, ini real kejadian, ada orang yang khotib tanpa janggut itu kemudian diturunkan. Alasannya? Ya alasannya mungkin nggak pakai janggut atau mungkin masih muda. Mungkin Ada juga orang yang pakai, sebut saja khotib pakai baju koko, dia sudah pakai koko, dia pakai peci, pakai sorban, tapi kokonya koko pendek. Itu sudah tidak pernah diajak lagi untuk ceramah. Nah ini yang akhirnya dalam tanda kutip secara tidak langsung memecah belah kan Pak? Menurut saya, UIN Nurdin Patah harus berperan penuh karena payungnya adalah agama. Iya. Dia harus berperan penuh bagaimana memahamkan Islam rahmatan lil alamin ini kepada umat Islam, terutama di Kota Palembang, sehingga hal-hal kecil tadi tidak memicu keributan orang. Saya kasih contoh begini. Saya pernah nantang orang, saya bilang tidak ada hadis atau ayat yang melarang orang khotib pakai baju koko pendek. Nggak ada dalilnya. Tidak ada larangan. Ya, nggak ada dalilnya. Nah, yang melarangnya apa? Yang melarangnya adalah adat istiadat. Ya, kebiasaan. Atau kebiasaan Tradisi. di kita, tradisi kita. Nggak enak orang kalau khotib itu pakai baju pendek gitu loh kokonya. Idealnya mereka pakai baju panjang. Iya. Sebaliknya, ketika ada orang azan di kuburan, jangan buru-buru dibilang bid'ah. Jangan diburu-buru tidak ada dalilnya. Oke, bagi orang Muhammadiyah memang tidak ada dalilnya, tapi bagi orang NU sebut saja begitu, itu ada dalilnya. Dalilnya adalah usul fiqh, al-adah al-muhakamah, adat istiadat juga menjadi hukum Islam. Maka secara dalil tidak ada, tapi secara hukum, tradisi yang berlaku di sebagian umat Islam di kita ini, kalau mau meletakkan mayat dia diazankan. Iya. Jangan dibilang bid'ah, silahkan itu tradisi dia. Sama dengan yang tadi kayak orang khotib pakai baju koko pendek, itu tidak ada dalilnya, tetapi yang melarang adalah adatnya. Nah ini yang mestinya UIN menjadi pemersatu itu gitu loh. Termasuk misalnya mohon maaf dalam sisi radikalisme yang sungguh-sungguh dikhawatirkan oleh NKRI. Nah, menurut saya salah satu penyebab munculnya paham radikalisme itu adalah minimnya pemahaman umat ini tentang agama. Gitu loh. Minimnya pemahaman umat ini tentang agama. Maka saya agak heran ketika ada mahasiswi di kampus kita. Iya. Itu yang baru semester 1, 2 sudah pakai cadar. Belum Cadarnya lengkap, bahkan ada yang pakai jilbab sampai nutupin motor. Itu bahasa saya gitu ya. Iya. Belum lagi yang bawah sampai ngelewer-ngelewer gitu ya. Lalu saya munculkan satu pertanyaan sederhana sebenarnya, ya Allah, paham sejauh apa sih mereka ini paham tentang agama sehingga mereka sudah mengalahkan istrinya kiai. Ya, alumni pesantren juga kalah. Istri kiai-kiai juga tidak melakukan itu. Nah, logika sederhana, kalau memang itu menjadi salah satu sumber atau hukum Islam yang mutlak, saya kira pimpinan-pimpinan, istri-istri pimpinan pesantren itu sudah pakai cadar semua. Ya, gitu. Bahkan mohon maaf, istri tercinta Kiai Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Dalasan Gontor pun tidak bercadar.
Kurang apa beliau coba? Ya, Ustaz Tula'an Wafa Ahmad, Pondok Pesantren Darul Ulum Salatiga, tidak pakai cadar. Kurang apa beliau lama di Madinah? Ya. Ustaz Mudrik Qori, istrinya dua-dua tidak pakai cadar. Ya. Darul Abror yang ada di perairan Sumatera Selatan, dia pondoknya sudah 5 cabangnya, istrinya pun tidak bercadar. Pimpinan pesantren. Salah satu penyebabnya menurut saya adalah ketidakpahaman maksimal mereka tentang Islam. Bahkan kita cenderung mengatakan ini jangan-jangan disorot orang ngebom mau. Karena yang mereka melakukan itu bukan karena paham tapi karena doktrin. Dan ini bahaya. Nah, lagi-lagi menurut visi saya adalah ini sebenarnya tugas UIN. Sehingga tidak terjadi keributan, tidak jadi kesalahpahaman, dan melalui UIN Raden Patah ini mestinya kita menangkal radikalisme itu, usir radikalisme itu jauh-jauh dari anak-anak UIN Raden Patah Palembang khusus. Saya kira itu terkait dengan visi dan misinya tentu turunan dari situ. Nah, saya lanjut ya. Oke. Ada satu hal yang menarik sebenarnya, mohon maaf terkait dengan kampus. Kalau visi banyak, visi itu tentu turunan dari misi untuk menjadi pemersatu. Beradab kemudian dan berkeilmuan. Peradaban ini gini loh sederhananya. Ketika Anda pernah keluar negeri? Sebelumnya belum, Pak. Oh ya gitu. Ikut ya. Jalan-jalan LPM keluar negeri Iya, gitu, bersama rektor baru. Mantap itu. Amin Allahumma amin. Ketika Anda sebut saja ke Italia atau kemana lah keluar negeri, Anda lihat ya Allah, parkirnya tertata rapi. Orang tidak buang sampah sembarangan, pagernya juga rapi, ke mall teratur, sekolahnya juga ada garis-garis dan lain sebagainya. Maka orang akan menyatakan satu, Masya Allah, ini peradaban budaya negara ini bagus. Oke ya. Sebaliknya ketika Anda ke satu negara yang kita tidak susah sebut negaranya, kumuh, nggak disiplin, tidak teratur, sampah di mana-mana misalnya. Orang akan bilang, waduh, budaya negara itu jelek. Nah, itu satu terkait dengan budaya. Maka kampus ini, kalau orang masuk kampus, kemudian dia lihat gerbangnya rapi, tempat parkirnya bagus, tertata, kotak sampahnya ada pada masing-masing titik, maka orang akan memberikan satu kesimpulan. Masya Allah, budaya di Raden Patah bagus. Ayo dong kita wujudkan di tempat kita. Tapi sebaliknya, kalau Anda masuk gerbang kemudian sudah ada gerobak 3, parkir ada di kiri, di kanan, bahkan di tengah. Kotak sampah Anda mungkin tidak melihat. Sampah mungkin numpuk di mana, tata ruang jualan dan lain sebagainya. Maka orang akan menyimpulkan, waduh, ini budaya UIN nggak bagus. Ini yang harus kita rubah. Itu salah satu niat yang harus kita rubah. Kalau berkeilmuan wajar karena dia akademik. Nah, saya akan menjalankan visi misi ini dengan satu tema yang kan bersama dengan tema kita sekarang. Ada 3 hal yang ingin saya jadi insya Allah visi misi ini akan berjalan dengan 3 cara menurut saya. Pertama, saya ingin menjadikan UIN ini rumah kedua. Rumah kedua. Filosofi rumah kedua itu begini. Tidak ada orang yang tidak mau pulang ke rumahnya. Tidak ada orang yang tidak sayang, yang tidak cinta dengan rumahnya. Tidak ada orang yang tidak mau rumahnya berantakan. Kalau ada bocor langsung dibenerin. Kalau mereka beli mobil langsung disiapkan tempat parkir. Kalau UIN ini difilosofisi sebagai rumah kedua, saya yakin orang nggak mau dong taruh motor sembarangan. Ada yang bocor benerin dong. Ruang kelas panas dinginin dong. Ruang kelas gelap kasih lampu dong. Tempat parkir mahasiswa tidak ada, kita siapin dong. Air wuduknya kecil, kita bersihin dong. Nah, idealnya seperti itu. Itu terkait dengan terkait dengan filosofi. Cara untuk menjadikan yang kedua adalah ayo bekerja karena Tuhan. Nah, ini yang belum ada mental. Makanya mental Pancasila dalam visi saya itu, di dalam misi, turunan misi saya itu harus dihidupkan kembali di Indonesia. Pancasila itu kan tahu, 5 sila itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, beradab dan seterusnya itu sebenarnya ini ada dalam Islam. Maka saya sering ngisi ceramah, Islam itu ya Pancasila, Pancasila itu ya Islam. Konsepnya adalah bekerja dengan Tuhan. Jadi jangan bekerja dengan pimpinan, jangan bekerja dengan bos, jangan bekerja dengan wali kota, jangan bekerja dengan gubernur, jangan bekerja dengan rektor, jangan bekerja dengan dekan, tapi
tapi bekerjalah dengan Tuhan. Jadi itu bahasa penting. Jadi yang satu tadi adalah jadikan rumah, kedua bekerja sama Tuhan, yang ketiga adalah ini bahasa yang acara kita sekarang. Semua permasalahan akan selesai hanya dengan secangkir kopi dan sepotong roti. Filosofinya dong, Iya. ceritain gitu. Maksud saya kalau filosofinya gini, permasalahan kita di UIN Raden Patah bukannya banyak, tapi sangat banyak. Sangat banyak. Dari segala aspek sangat banyak yang harus kita selesaikan. Nah, menurut saya semua ini selesai dengan secangkir kopi dan sepotong Potong roti. Itulah di dalam Islam musyawarah. Ya, gitu. Itu musyawarah gitu. Ada masalah, ayo kita musyawarahkan. Duduk sama-sama, makan sama-sama, selesai. Jadi jangan sampai ketika ada kenikmatan kita sendiri-sendiri, ketika ada masalah kita maunya bersama-sama. Itu nggak bagus. Dan tentu diiringi dengan open management. Itu yang paling penting. Nah, kalau saya kebetulan bahasa saya kebetulan saya dididik orang tua miskin, sehingga saya cukup prihatin dengan diri saya, dan itu mengangkat saya menjadi orang yang insya Allah lebih bersyukur. Dan yang kedua, basically saya adalah orang pramuka murni, saya orang lapangan murni. Saya dulu aktif di Mapala juga, saya juga aktif di Menua. Jadi kalau duduk ngapar gitu lah biasa, selot jepit lain sebelah juga lah biasa, duduk ngepor ngopi bareng mahasiswa juga ayo. Nah, sehingga insya Allah jiwa bosi itu jauh dari pribadi saya. Tidur di hutan juga laju, naik gunung turun gunung juga oke. Dan insya Allah teman-teman angkatan saya di UIN Raden Patah semua tahu dengan mentality itu. Jadi ya, alhamdulillah di Pramuka saya juga pernah membawa nama baik UIN dulu IAIN ya, ke tingkat nasional 2 kali, itu di Banjarmasin, di PW3 dan PW4 di Aceh kita juara umum, dan ketika itu saya ketua. Jadi jiwa pramukanya, prinsipnya kalau di Pramuka itu school is my teacher, Pramuka itu adalah guru. Ya, jadi mental gitu yang Harus dan dibentuk. banyak prinsip lain sebenarnya yang harus visi misi ini akan selesai dengan terjun langsung. Makanya mohon maaf kalau misalnya ikhwah yang saya hormati, saya setuju dengan konsep Ahok sama Pak Jokowi. Mohon maaf, kita tidak bicara agama. Menurut saya teori yang dilakukan Ahok sama Pak Jokowi itu teori Nabi. Belusukan itu teori Nabi. Bagaimana mungkin Nabi tahu ada sahabat yang melepuh tangannya kalau dia tidak terjun langsung? Bagaimana Nabi kalau tahu ada umatnya yang memperberat timbangan? Itu karena beliau belusukan. Sahabat, bagaimana tahu sahabat ada umatnya yang miskin yang dia masak batu ya? Lama masak mak belum, ternyata yang dimasak apa? Batu sampai anaknya tertidur, sehingga khalifah pulang ngambil beras dikasihkan. Itu teori belusukan. Jadi pimpinan menurut saya itu cukup 1-2 jam dia duduk di kursi empuknya yang goyang kiri kanan itu. Sisanya dia harus keliling. Lihat fakultas A bagaimana, fakultas B bagaimana, fakultas C bagaimana. Ini kantin ini bau apa tidak sih? Ini karpet masjid dicuci orang nggak sih? UKM yang ada, senat yang ada, SMJ SMF yang ada ini kebutuhannya sudah ada belum sih? Atau hanya jadi sarang mereka kumpul tanpa ada kreativitas? Terjun dong, lihat dong anaknya, lihat dong umatnya, gitu. Jadi memang pimpinan UIN itu bukan mandor yang hanya nunjuk, tapi dia harus manajer yang harus selalu berinovasi, berkreativitas, dan itu salah satu cara adalah terjun ke lapangan. Saya kira itu. Nah, baiklah, itulah sahabat Uhwa, dari berbagai visi dan misi mungkin ada 3 cara, 3 poin yang saya ambil dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Muhajirin. Di sini menjadikan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang itu menjadi rumah kedua, dan yang kemudian mengajak bekerja sama. Itu kita bekerja itu dengan Tuhan, jangan menggantungkan sesuatu itu dengan ada timbal balik kepada diri kita. Terus yang ketiga adalah semua masalah itu bisa diselesaikan dengan secangkir kopi dan sepotong kue. Nah, itu artinya dengan bermusyawarah itu mungkin lebih baik untuk menghasilkan atau mendapatkan solusi yang lebih baik.